Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahin Tomayahu, Stanbook A401119198, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari tools yang ada di Microsoft Excel 2010 untuk mengisi tugas mata kuliah komputer. Jadi pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu title bar. Jadi ini merupakan title bar. Title bar merupakan bar atau balok judul sebagai identitas suatu program atau aplikasi. Title bar ini ada di semua program. Jadi ini merupakan nama atau judul dari file Excel yang akan kita buat. Selanjutnya adalah menu bar. Menu bar biasanya berisi deretan perintah yang di dalamnya masih terdiri dari beberapa toolbar atau submenu lainnya. Jadi menu bar itu misalnya insert, take, formula, data, review, and view. Itu merupakan menu barnya. Jadi yang selanjutnya adalah toolbar. Jadi ini yang dinamakan toolbar. Jadi toolbar merupakan deretan tombol-tombol bergambar yang memudahkan kita untuk memilih suatu perintah dengan cepat dan mudah, terutama untuk perintah yang sering digunakan. Toolbar ini berbentuk kotak dan berfungsi untuk mempercepat proses pekerjaan yang sedang dilakukan. Tombol-tombol ini dikenal dengan istilah shortcut sebagai perintah cepat dari sebuah pilihan menu. Jadi ini merupakan toolbarnya. Kemudian selanjutnya adalah Quick Access Toolbar, bagian-bagian pada Microsoft Excel. Quick Access Toolbar terletak di pojok kiri atas. Jadi ini merupakan Quick Access Toolbar atau yang biasa disingkat dengan QAT. Jadi ini merupakan tombol-tombolnya ya teman-teman. Setiap tombol dikenal dengan bentuk tertentu yang masing-masingnya mewakili suatu perintah yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini merupakan pilihan. Di sini bisa kita gunakan poin-poin apa saja yang sering kita gunakan ya. Misalnya ingin menyimpan di sini bisa langsung diklik seperti ini ya teman-teman. Nah, itu untuk menghapusnya, dan jika ingin aksesnya agar bisa dengan mudah di sini, maka kita perlu menekannya hanya satu kali saja seperti ini. Nah, di sini nantinya kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menyimpannya, cukup tekan tombol yang ini maka akan tersimpan data yang akan kita buat. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya merupakan size button, ya ini yang di sebelah sini. Nah, size button ini digunakan untuk mengatur tampilan dari jendela Excel. Berikut adalah ikon-ikonnya. Jadi minimize digunakan, yang ini minimize digunakan untuk menutup sementara. Kemudian ini restore down digunakan untuk memperkecil atau memperbesar layarnya ya teman-teman. Kemudian close digunakan untuk keluar dari Excel itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah name bar. Biasanya terletak di bawah toolbar. Jadi ini merupakan name bar ya teman-teman. Biasanya menampilkan nama sel yang sedang aktif, contohnya macam seperti ini. Jadi kursornya saya taruh di sini ya, otomatis name barnya merupakan A1. Kemudian ketika saya pindahkan kursornya ke sini, maka yang namanya yang tertera di sini adalah F dan urutan ketiga seperti ini. Jadi sini F dan dia urutan ketiga. Jadi itu merupakan fungsi dari name bar untuk di sini. Nah, untuk melihat lembar kerja yang sedang aktif begitu. Nah, kemudian selanjutnya akan saya jelaskan adalah formula bar. Jadi formula bar di sini. Jadi
Formular bar ini terletak sejajar dengan bar nama yang tadi ya. Biasanya digunakan untuk memasukkan atau mengedit data beserta rumus-rumus yang terdapat di sel. Bar rumus akan terisi bila sel yang sedang aktif juga telah terisi. Jadi bila sel yang aktif masih kosong, maka bar ini akan kosong. Jadi contohnya seperti ini ya. Saya menulis seperti ini. Nah, ketika saya menulis, maka formula barnya akan tertulis seperti ini. Begitupun di sini, maka akan tertulis juga di anunya ya teman-teman. Inilah yang dinamakan dengan formula bar. Nah, selanjutnya adalah columns, merupakan deretan huruf secara horizontal yang berjajar lurus ke samping. Jadi, yang dinamakan dengan columns ini ya, dari A sampai sekian, sampai Z ya teman-teman. Jadi ini yang merupakan columns A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah rows. Rows atau baris merupakan deretan angka secara vertikal. Jadi yang dinamakan rows ya ada ini ya teman-teman, 1 hingga seterusnya yang berada di samping paling kiri ya. Tuh. Inilah yang dinamakan dengan rows. Selanjutnya adalah cells. Jadi cells atau sel merupakan pertemuan antara baris dan kolom seperti ini. Nah, ini yang dinamakan cells. Untuk mengaktifkan cells, kita tinggal mengkliknya pada sel yang kita inginkan. Seperti kita akan menulis di sel yang seperti ini, maka kita tinggal klik sel yang di sini. Nah, itu yang dinamakan dengan cells. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya scroll bar yang horizontal. Jadi scroll bar yang horizontal itu yang ini ya teman-teman. Nah, ini yang dinamakan scroll bar horizontal. Nah, setelah tadi scroll bar horizontal, maka saya akan menjelaskan lagi scroll bar yang vertikal. Jadi scroll bar vertikal ya, yang ini ya teman-teman, sebelah kanan ini. Nah, ini yang horizontal dan yang ini scroll bar vertikal. Untuk melihat data yang lebih ke bawah, kalau misalnya kita mengisi data sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, kemudian tab set. Jadi tab set atau tab yang bekerja terletak di bawah sini, sejajar di samping scroll bar horizontal. Berfungsi untuk mengaktifkan sebuah lembar kerja. Jadi ini merupakan tab untuk set. Ini seperti ini. Ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah new sheet atau lembar baru digunakan untuk menambah jumlah sheet dalam satu jendela MS Excel. Jadi sheet ini kita bisa menambahkannya ya teman-teman. Sini kita bisa menambahkan sheet 4, sheet kelima dan sampai seterusnya sesuai dengan keperluan yang kita butuhkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah status bar. Jadi di ini merupakan status bar. Dia berfungsi untuk menampilkan kondisi Excel kita. Jadi jika dia bertuliskan ready, maka Excel kita berfungsi untuk menerima berbagai informasi baru. Seperti itu. Sekian video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya menyadari bahwa sangat banyak kesalahan dan mungkin kehilafan yang saya lakukan ketika membuat video ini. Saran dan masukan saya harapkan kepada setiap teman yang melihat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.